nggak ada sensasi sama sekali ya Mas ya. Makan kangkung, ubi, apel, alpukat aman-aman aja tuh Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Teman-teman harus makan makanan yang dipantang. Waduh, mungkin ada yang batin kayak gitu ya teman-teman ya. Kenapa kok gitu Mas? Iyalah, kalau Anda merasa Anda bisa merdeka, bisa sembuh, Anda harus coba salah satunya itu. Yang penting sewajarnya dan secukupnya. Agar apa gitu kan? Agar Anda nggak penasaran lagi teman-teman. Ya, karena kan selama ini yang kita pahami hanya kalau kita masih sakit kita nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C gitu kan. Oke deh, Anda ikut mentoring minggu ketiga, Anda saya minta makan itu kok. Dan pasti Anda bisa. Insya Allah nggak akan ada sensasi. Kenapa? Karena mindset terhadap makanan udah bener gitu kan. Dan Anda nggak nyalahin makanan lagi. Kemudian kartu bisa bagus sudah mulai bagus, asam lambung normal, luka kalau ada luka di lambungnya udah mulai pulih gitu kan. Artinya kalau udah mau makan makanan yang seperti orang-orang pada umumnya yang dulu sering Anda makan pun nggak jadi masalah. Cuman ya teman-teman, itu jangan jadikan salah satu tolak ukur kemerdekaan 100%. Nah, gitu, jangan gitu ya. Itu hanya sebagian kecil dari kemerdekaan yang selalu saya gaungkan, yang saya dengung-dengungkan ke teman-teman gitu ya. Karena bagi saya kemerdekaan sesungguhnya itu adalah ketika Anda produktif, ketika Anda menjadi pribadi yang baru, ketika Anda dulu jadi dari ulat jadi kepompong kemudian sekarang jadi kupu-kupu gitu ya. Nah, kupu-kupu itu kan nyenengin gitu ya, bermanfaat buat banyak orang. Nah, kalau masalah makan tuh kan hanya urusan pribadi kita, hanya diri sendiri aja gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang itu jadi salah satu tolak ukur bahwa teman-teman sudah merdeka, sudah sembuh, sudah sehat, itu juga nggak ada masalah sama sekali. Cuman saran saya tetap sewajarnya, tetap secukupnya, jangan berlebihan aja ya. Karena selalu saya sampaikan ya teman-teman ya, bahwa soal makan, apa yang dimakan it's very simple kok. Anda paham tentang asam meter di video saya yang sebelumnya gitu kan. Dan Anda juga sudah tahu mindset terhadap makanan gitu kan. Beres kok soal makan tuh. Bahkan ada teman-teman, salah satu member yang ikut mentoring dulu disampaikan bahwa dia nggak boleh makan kangkung, nggak boleh makan ubi, nggak boleh makan apel, nggak boleh makan alpukat. Ketika mentoring 1 minggu awal saya minta dia makan itu terus teman-teman. Seminggu masaknya kangkung gitu kan. Sore atau siang hari ketika ngemil gitu ya, ngemilnya apel, buat jus alpukat. Apalagi ubi ketika malam, ketika ada terasa lapar, konsumsinya ubi rebus. Saya tanya sih, gimana Mbak hari ke-7 gitu kan, gimana Mbak kondisinya? Nggak ada sensasi sama sekali ya Mas ya? Makan kangkung, ubi, apel, alpukat aman-aman aja tuh Mas. Iya, memang bener Mbak. Itu bedanya kalau Mbak dulu belum punya mindset terhadap makanan. Nah, ketika Mbak konsumsi kangkung kan Mbak udah tahu mindset terhadap kangkung gitu kan, mindset terhadap apel, mindset terhadap alpukat, terhadap ubi udah tahu. Dulu kan belum tahu. Yang dulu dipahami hanya aduh nanti kalau makan ini kambuh, aduh kalau makan ini sakit, kalau makan ini sensasi datang dan yang lainnya. Anda belum makan asam lambung udah kambuh teman-teman. Seperti di video asam meter yang sering saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Gitu. Maka ketika kita tahu diri kita yang sebenarnya teman-teman, kondisi kita yang sebenarnya gitu kan, dan tahu banget asam lambung kita naik itu karena apa gitu kan, makanan tuh sebenarnya nggak jadi masalah banget gitu. Ya memang ada pemicu, ada faktor pemicunya ada, cuman nggak terlalu signifikan teman-teman. Tapi kadang kecemasan kita sebelum makan itu yang jadi sebab kenapa asam lambung kita bisa naik cepet banget, bisa kambuh cepet banget. Nah baru ketika makan kambuhnya menjadi-jadi. Akhirnya kita nyalahin makanannya gitu kan. Nah itu artinya bukan soal makanannya tapi mindset terhadap makanannya. Gitu ya teman-teman ya. Dan it's very simple kalau soal makanan ya. Dan saya yakin Anda di minggu yang ketiga kalau ikut mentoring Anda sudah bisa makan makanan apapun yang Anda pantang kok selama ini. Kenapa? Ya itu tadi, mindset Anda sudah jadi terhadap makanan, Anda sudah berpikir positif ya, memberikan frekuensi positif kepada makanan juga, dan Anda sudah paham tentang asam meter. Gitu. Ya. Yang mau ikut mentoring silahkan klik link yang ada di deskripsi. Insya Allah saya bantu teman-teman untuk bisa segera merdeka. Dan itu tadi ya, makan makanan yang dipantang setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun gak makan itu gitu kan, dalam waktu kurang dari 30 hari Anda bisa konsumsi itu lagi. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.